Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa dan dari mana, Bu? Saya Diana, Bu. Saya tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 1 RW 5, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Petok. Oh, ternyata masih dekat ya, Bu, masih dalam satu kecamatan. Kalau boleh tahu tadi kesininya diantar atau bagaimana, Bu? Iya, Bu. Saya kesini diantar sama suami dan kebetulan suami saya langsung pulang, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu, Bu. Memang sebaiknya dalam masa pandemi COVID seperti ini, memang kalau mau bepergian jauh dari rumah sebaiknya diantar oleh pihak keluarga sendiri ya, Bu, untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih banyak. Itu ya, Bu ya. Sebenarnya saya kesini Bu mau konsultasi, Bu. Gimana sih yang untuk COVID-19 ini dan bagaimana kita untuk menyikapinya dan informasinya bagaimana itu, Bu. Mungkin Ibu sekarang lagi bingung ya, Bu, dari banyaknya informasi sekarang yang beredar di sosial media, di televisi. Mungkin Ibu menjadi bingung sebenarnya informasi yang benar itu seperti apa gitu ya, Bu. Cuman dari pertanyaan Ibu tadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Ibu apa sih sebenarnya COVID-19 itu gitu. Mungkin Ibu juga udah sering mendengar lewat televisi ataupun sudah sering membaca di sosial media gitu ya, Bu. Ibu bersedia, Bu? Saya jelaskan dulu. Ya, saya bersedia. Jadi begini, Bu, COVID-19 ini singkatan dari Coronavirus Disease 19. Ini adalah nama penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona. Sebelumnya kita mungkin sudah mengenal ada yang namanya SARS dan MERS. Nah, itu juga disebabkan oleh virus corona juga, Bu. Cuman kalau yang virus corona ini memang dia untuk sifat penularannya itu cepat dan mudah sekali, Bu. Nah, COVID-19 ini sebenarnya gimana sih, Bu? Soalnya kan versi-versinya udah banyak tuh yang beredar gitu, Bu. Memang ya, Bu, sekarang ini banyak versi yang beredar mengenai gejala-gejala COVID-19 ini ya, Bu. Cuman dari versi menurut Kementerian Kesehatannya itu ada beberapa gejala, diantaranya itu biasanya itu akan mengalami demam dan ada sesak nafas, kemudian ada sakit tenggorokan, batuk kering, terus badan itu merasa lelah atau lesu saja gitu, Bu. Kemudian ada penelitian terbaru hari ini, ada kehilangan indera penciuman atau indera perasa gitu, Bu. Kira-kira seperti itu gejala-gejalanya, Bu. Jadi, Bu, kenapa bisa seseorang itu terpapar untuk virus COVID-19 ini? Kalau itu sebenarnya seperti ini, Bu. Ketika seseorang yang dinyatakan sudah positif COVID-19, baik dia itu dengan gejala maupun tanpa gejala, ketika ada percikan air ludah yang keluar dari penderita, kemudian kita berada di sekitar dan percikan air ludah tersebut mengenai permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kita menyentuhnya dan menyentuh area wajah kita seperti mata, mulut, hidung sebelum kita mencuci tangan, akan menjadi sumber penularan terhadap kita dan akan menyebabkan kita juga menjadi positif COVID-19 seperti itu, Bu. Selain itu, Ibu juga mungkin bersalaman tangan dengan orang yang sudah positif, dengan percikan air ludah di tangan orang yang positif tersebut, dan Ibu juga tidak mencuci tangan dan melalui hirupan dari hidung gitu, Bu. Mungkin Ibu menghirup percikan air ludah yang dikeluarkan oleh si penderita positif COVID-19 seperti itu, mungkin penjelasannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk COVID-19 ini bahayanya itu bagaimana, Bu? Bahayanya, kalau kita lihat dari segi bahaya, sebenarnya memang COVID-19 ini kan dia sama dengan flu biasa ya, Bu, untuk gejala-gejalanya. Cuman karena dia mudah dalam penularan dan penyebarannya gitu, jadi kita harus waspada gitu, Bu. Karena
penularannya yang begitu cepat gitu, dan dia tidak menimbulkan gejala untuk beberapa orang. Jadi sebaiknya Bu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpapar COVID-19 ini Bu? Baik Bu, mungkin maksud Ibu tadi untuk pencegahannya ya Bu. Jadi untuk pencegahan supaya kita tidak terpapar COVID-19 ini ada beberapa cara gitu Bu. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan secara teratur di bawah air mengalir, minimal itu 20-30 detik. Kalau tidak ada air mengalir, kita bisa menggantinya dengan menggunakan cairan antiseptik dengan alkohol 70%, yaitu yang sering juga disebut dengan hand sanitizer Bu. Nah, itu kita membersihkan tangan kita dengan cairan hand sanitizer dan tidak menyentuh area wajah seperti hidung, mulut, dan mata sebelum kita mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua yaitu kita harus selalu membiasakan diri untuk memakai masker kapanpun dan dimanapun, seperti itu Bu. Misalnya kalau Ibu pergi ke pasar, walaupun jaraknya dekat dengan rumah Ibu tetap harus memakai masker. Dan itu ada menjaga jarak minimal 1 meter Bu. Menjaga jarak ini memang harus selalu kita terapkan, apalagi kita berada di keramaian dan di kerumunan orang Bu. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya orang itu positif atau tidak dengan COVID-19 ini. Jadi untuk mencegah penularan tersebut atau kita yang menularkan terhadap orang lain, kita harus menerapkan jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Misalnya dengan berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, seperti itu Bu. Kemudian kita juga harus menghindari stres. Stres karena stres ini dapat memacu menurunnya imunitas tubuh kita. Ketika imunitas tubuh turun, virus bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu Bu. Caranya supaya tidak stres yaitu dengan berpikiran positif. Berpikiran positif misalnya Ibu mengurangi untuk membaca berita-berita hoax tentang COVID-19 ini yang membuat Ibu menjadi khawatir, menjadi stres, seperti itu Bu. Kemudian dengan menjalankan atau melakukan hobi Ibu yang membuat hati Ibu senang, seperti itu ya Bu. Jadi kira-kira itu yang dapat membantu kita supaya kita tidak terpapar dengan COVID-19 ini Bu. Ternyata cukup banyak juga ya Bu cara-cara untuk pencegahan terhadap COVID-19 ini ya Bu. Oh iya Bu, memang untuk cara-cara dari pencegahan COVID-19 ini memang banyak dan memang harus kita biasakan ya Bu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang mungkin sekarang kita sedikit sulit untuk melakukan semua cara-cara untuk pencegahan tersebut, tapi karena ini dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus menerapkan kebiasaan baru, hidup normal dengan kebiasaan baru, seperti itu Bu. Jadi tadi atas penjelasan Ibu ada salah satunya kita harus memakai masker gitu kan Bu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus memakai masker untuk keluar rumah gitu Bu? Jadi begini Bu, sebenarnya kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita kan tidak tahu sebenarnya yang positif itu kan ada yang tidak menimbulkan gejala apapun. Sebenarnya dia positif tapi tanpa gejala, seperti itu Bu. Jadi ketika kita tidak memakai masker dan berinteraksi dengan orang tersebut, atau diri kita sendiri misalnya yang positif tapi tanpa gejala gitu Bu, jadi kita bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain atau kita yang ditularkan oleh orang lain, seperti itu Bu. Mungkin penjelasannya kenapa kita harus memakai masker. Baik Bu, boleh nggak Bu ketika kita menggunakan masker kita cuma menutup bagian mulut saja? Soalnya kadang saya suka nggak Bu untuk memakai masker terus-menerus gitu. Mungkin kalau kita cuma menutup
bagian mulut tanpa menutup bagian hidung, mungkin sama aja kita tidak memakai masker ya Bu, karena kan aturan memakai masker ini dia harus menutup dari pangkal hidung sampai bagian dagu. Kalau ibu hanya menutup bagian mulut, walaupun sebenarnya mulutnya sudah ditutup, yang menjadi sumber penularan bagi orang lain, tetapi nanti ibu yang akan tertular karena hidung ibu tidak ditutup gitu. Atau juga bisa juga ibu menularkan ke orang lain dengan bersin tanpa menutup bagian hidung, seperti itu Bu. Jadi percikan dari air ludah atau percikan dari air bersin ibu itu nanti akan menempel ke benda-benda dan disentuh orang lain tidak mencuci tangan sebelum menyentuh area wajahnya seperti menyentuh mulut, hidung, dan mata, itu akan menjadi sumber penularan baru terhadap orang lain dan menambah kasus positif COVID-19. Terus ketika kita ingin makan, minum gitu kan Bu, itu untuk maskernya boleh dilepas saja atau boleh nggak sekedar diturunkan ke dagu gitu Bu? Mungkin kalau nanti ibu ingin makan atau minum di tempat kerja ya Bu, itu sebaiknya maskernya itu dilepas aja Bu. Dilepas, nanti dilipat, ditaruh di tempat yang bersih, tapi jangan menyentuh bagian dalam masker gitu Bu. Karena kan kita kadang ketika menyentuh benda-benda di sekitar kita kan kita tidak bisa memastikan sebelum cuci tangan, kita tidak bisa memastikan tangan kita itu bersih gitu Bu. Kalau kita menggeser di bagian bawah dagu, itu nanti ketika kita menyentuh bagian masker yang sudah terkontaminasi dengan virus corona akan menyebabkan kita tertular juga karena menyentuh bagian depan maskernya gitu Bu. Jadi Ibu Diana, apa masih ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan kepada saya terkait COVID-19 ini Bu? Saya rasa sudah cukup banyak penjelasan dari Ibu tadi, dan sekarang saya sudah cukup paham dan mengerti apa yang harusnya saya lakukan dan keluarga saya lakukan dalam mencegah virus corona ini. Baik Bu, alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu. Semoga dengan penjelasan saya tadi, Ibu bisa menjelaskan mana informasi yang benar dan salah yang beredar di luar sana ya Bu. Karena dari penjelasan Ibu tadi, saya sudah tahu mana informasi yang sebenarnya Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan ilmunya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu Diana, hati-hati ya Bu jalan pulangnya. Iya Bu, di bagian luar ruangan ini kan ada tempat mencuci tangan ya Bu. Sebelum Ibu pulang, silakan cuci tangan Ibu dulu di sana. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.